Transisi dari remaja menuju ke dewasa yaitu antara usia 16 hingga 24 tahun merupakan masa di mana seseorang berhadapan dengan banyak tantangan dan pengalaman baru. Remaja di periode ini juga masih mengalami perkembangan biologis, psikologis, dan emosional. Menurut temuan Badan Kesehatan Dunia atau WHO yang mengatakan 1 dari 4 remaja di usia ini menderita gangguan kesehatan mental. Penyebabnya bermacam-macam, mulai dari aktifnya hormon reproduksi, perkembangan otak yang terus berlangsung, serta pembentukan identitas diri mereka. Hal ini tentu dapat disertai ketidakstabilan emosi atau pengambilan keputusan yang sering kali impulsif. Pada periode ini, misalnya banyak remaja tiba-tiba harus menjelajahi lingkungan yang baru, lingkaran pertemanan yang semakin luas, tuntutan pendidikan atau karir yang semakin berat, hingga budaya yang bisa jadi sangat berbeda, disertai dengan berbagai masalah dan konflik yang kerap muncul dari berbagai perubahan ini. Usia 16 hingga 24 tahun adalah periode kritis. Riset yang dilakukan oleh tim Divisi Psikiatri Anak dan Remaja Fakultas Kesehatan Universitas Indonesia mencoba untuk memetakan keresahan mental remaja di periode transisi 16 hingga 24 tahun dari seluruh Indonesia. Sebanyak 95,4% menyatakan bahwa mereka pernah mengalami gejala kecemasan dan 88% pernah mengalami gejala depresi dalam menghadapi permasalahan selama di usia ini. Selain itu, riset kesehatan dasar menunjukkan lebih dari 19 juta penduduk berusia 15 hingga 24 tahun mengalami gangguan mental emosional dan lebih dari 12 juta penduduk berusia 15 hingga 24 tahun mengalami depresi. Ditambah lagi permasalahan di tengah pandemi saat ini. Perhimpunan Dokter Spesialis Kedokteran Jiwa Indonesia melakukan survei kesehatan jiwa terkait COVID-19. Mereka memeriksa 3 masalah psikologis yaitu cemas, depresi, dan trauma psikologis. Hasilnya sebanyak 68 responden mengaku cemas, 67% depresi, dan 77% mengalami trauma psikologis. Survei tersebut melibatkan 1.522 responden dan paling banyak adalah perempuan dengan persentase 76,1% dengan usia minimal 14 hingga 71 tahun. Masalah kesehatan mental yang dialami remaja akan berdampak pada kegiatan sosialnya, kegiatan di sekolah, pergaulan dengan teman-teman, keluarga, produktivitas, menimbulkan penyakit fisik, dan jika sudah parah, penderita gangguan mental bisa mengalami keinginan untuk menyakiti diri sendiri, bahkan bunuh diri. Berdasarkan sistem registrasi sampel yang dilakukan Badan Litbangkes, diperoleh data bunuh diri per tahun sebanyak 1.800 orang atau setiap hari ada 5 orang melakukan bunuh diri. Serta 47,7% korban bunuh diri adalah pada usia 10 hingga 39 tahun yang merupakan usia anak remaja dan usia produktif. Sayangnya, layanan kesehatan mental di Indonesia hanya sekitar 0,29 psikiater dan 0,18 psikolog per 100.000 penduduk. Direktur Pencegahan dan Pengendalian Masalah Kesehatan Jiwa dan Nafza Dr. Kalestinus Egyamunte juga mengatakan bahwa sampai hari ini, jumlah psikiater sebagai tenaga profesional untuk pelayanan kesehatan jiwa hanya mempunyai 1.053 orang. Faktanya, isu kesehatan mental masih tabu di Indonesia. Karena isu kesehatan mental sering dikaitkan dengan sakit gila, perilaku tidak patut, perilaku tidak mampu mengendalikan diri, gangguan yang kumat-kumatan, dan tidak bisa sembuh. Stigma negatif tentang kesehatan jiwa yang berkembang di masyarakat juga semakin menghambat remaja untuk mencari bantuan pelayanan kesehatan mental. Mereka dianggap tidak mendengarkan orang tua, tidak mau berusaha, dan parahnya dengan slogan, tidak punya iman. Pandangan-pandangan seperti itu membuat mereka menjadi enggan untuk terbuka akan kesehatan mental. Mereka jadi malu untuk mengakui permasalahan kesehatan mental yang mereka miliki. Malu untuk pergi ke psikolog atau psikiater. Bahkan untuk mempelajari apa itu kesehatan mental saja rasanya nggak banget. Kayak apa sih gue? Sehat kok. Gue nggak kenapa-napa. Padahal siapa yang tahu? Contoh nyatanya, semisal di sekolah, universitas, atau kantor, pernah gak kita dengar ada yang izin gak masuk karena permasalahan kesehatan mental? Jarang kan? Atau bahkan gak pernah sama sekali. Saya sendiri pun belum pernah dengar seseorang izin karena alasan kesehatan mental. Sebelumnya kita harus tahu bahwa kesehatan mental berbeda dengan gangguan mental. Seseorang dapat mengalami kesehatan mental yang buruk dan tidak didiagnosis dengan gangguan mental. Kita harus mengenali kesehatan mental yang kita miliki. Mengenali kesehatan mental yang kita miliki merupakan bentuk kepedulian terhadap diri. Semisalnya,
Terkadang kita nggak tahu kenapa kita stres, kenapa kita emosian, kenapa kita sedih terus, yang bikin kehidupan sehari-hari kita jadi terganggu, aktivitas terganggu, atau kinerja kita jadi menurun. Kita nggak tahu kenapa dan datang dari mana perasaan yang kita miliki. Kita terlanjur sibuk dan malu untuk mengakui bahwa ada yang salah dengan diri kita sendiri. Makanya untuk itu mengenali kesehatan mental yang kita miliki itu penting. Kita akan mengenali diri, apa yang menjadi penyebab akan gejala-gejala yang timbul dalam diri kita sendiri. Setelah kita mengenali kesehatan mental yang kita miliki, selanjutnya kita dapat menjaga kesehatan mental. Baik atau buruk kesehatan mental kita saat ini, kita harus tetap menjaganya agar tetap seimbang. Kita bisa mencoba untuk tetap aktif secara fisik, memelihara pikiran yang positif, menjaga hubungan baik dengan orang lain, beristirahat dan tidur dengan cukup, serta mendekatkan diri kepada Tuhan. Jika dirasa sudah mengalami gangguan mental, maka disarankan untuk pergi ke tenaga profesional agar mendapat bantuan. Coba bicarakan dan berkomunikasi dengan orang tua atau orang dewasa, jaga kesehatan fisik, dorong diri untuk bersosialisasi, dan jangan mengurung diri. Partisipasi dari orang terdekat seperti orang tua, saudara, guru, dan teman-teman juga sangat dibutuhkan untuk menjaga mental seseorang. Apabila melihat atau mengetahui ada seseorang yang mengalami gangguan mental, segera dibantu ya. Dirangkul, bahkan kalau bisa difasilitasi untuk berkonsultasi dengan tenaga profesional. Atau sekedar menjadi teman cerita. Institusi pendidikan tinggi tempat sebagian besar remaja usia transisi berada juga harus bisa memberikan layanan konsultasi maupun kampanye pentingnya kesehatan mental pada para siswa atau mahasiswa. Dengan begitu, ini tentunya bisa menjadi solusi untuk permasalahan darurat mental di negeri kita. Salam manusia untuk manusia.